Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang isomer. Isomer itu apa? Isomer adalah senyawa hidrokarbon dengan rumus yang sama tetapi memiliki struktur atau posisi ruang yang berbeda. Isomer terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isomer struktur, yang kedua isomer ruang. Isomer struktur sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka yang akan kita pelajari yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua yaitu isomer posisi. Isomer posisi hanya dimiliki oleh alkena dan alkuna. Isomer yang ketiga yaitu isomer fungsi. Isomer fungsi ini akan kalian pelajari pada saat kalian kelas 12. Isomer ruang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isomer geometri. Isomer geometri biasa dikenal dengan isomer cis-trans. Biasanya isomer geometri berlaku untuk alkena. Dan yang kedua disebut sebagai isomer optik aktif. Isomer optik aktif ini akan kalian pelajari pada saat kalian kelas 12. Kita mulai dengan isomer yang pertama yaitu isomer kerangka. Isomer kerangka adalah isomer dengan rumus molekul yang sama tetapi kerangka C-nya beda. Saya buatkan beberapa contoh soal. Yang pertama, soal dari senyawa alkana. Suatu senyawa dikatakan satu isomer ketika memiliki rumus molekul yang sama. Rumus molekul yang sama ditandai dengan jumlah C dan H yang sama. Kita hitung pada gambar nomor 1, C-nya berjumlah 4, sementara H-nya kita hitung berjumlah 10. Sedangkan pada gambar yang kedua, jumlah C-nya juga 4, sedangkan H-nya juga 10. Nah, karena memiliki rumus molekul yang sama, sementara perbedaan dari kedua struktur tersebut adalah kerangkanya, maka dua senyawa tersebut disebut sebagai isomer kerangka. Kita lanjutkan ke gambar di bawahnya. Untuk menentukan apakah zat itu satu isomer atau bukan, caranya yaitu dengan memastikan jumlah C dan H-nya apakah sama atau tidak. Untuk gambar yang pertama, jumlah C-nya sebanyak 5 dan H-nya berjumlah 12. Untuk gambar yang kedua, jumlah C-nya juga 5, H-nya berjumlah 12. Gambar yang ketiga, jumlah C-nya juga sebanyak 5, H-nya juga 12. Ketiga struktur senyawa tersebut merupakan satu isomer kerangka karena memiliki rumus molekul yang sama, sedangkan kerangka C-nya beda. Contoh senyawa lainnya yaitu alkena. Pada gambar yang pertama ada dua struktur. Untuk menentukan apakah dia satu isomer atau bukan, kita hitung jumlah C-nya. C pada gambar yang pertama sebanyak 4, sementara H-nya berjumlah 8. Pada gambar yang kedua, jumlah C-nya 4, H-nya 8. Dua struktur senyawa tersebut merupakan isomer kerangka karena memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki kerangka C yang berbeda. Pada gambar selanjutnya, untuk menentukan dia isomer atau bukan, kita hitung jumlah C-nya. C gambar yang pertama sebanyak 6, sementara H-nya ada 12. Gambar yang kedua, C-nya sebanyak 6, H-nya 12. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua struktur tersebut memiliki rumus molekul yang sama, tetapi kerangka C-nya berbeda. Hal yang paling sering ditanyakan di dalam soal yaitu menentukan berapa jumlah isomer dari suatu rumus molekul. Misalnya ada rumus molekul C6H14.
Nanti pertanyaannya adalah berapakah isomer dari rumus molekul tersebut? Hal yang pertama kalian lakukan adalah menentukan apakah rumus molekul tersebut merupakan senyawa alkana, alkena, atau alkuna. Kalau kita amati rumus C6H14 itu memiliki pola rumus CnH2n plus 2. Jika kita memasukkan angka 6 sebagai N, maka setelah kita hitung didapatkan rumus C6H14. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa alkana. Nah, sebelum membuat isomer, kalian harus paham bahwa rumus alkana itu CnH2n plus 2, rumus alkena CnH2n. Sedangkan untuk rumus alkuna CnH2n-2. Kembali ke soal, karena tadi kita sudah menyimpulkan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa alkana dengan rantai C berikatan tunggal, maka untuk menentukan berapa isomernya, kalian harus membuat struktur-struktur peluang dari rumus molekul C6H14. Yang pertama, gambar dibuat lurus dengan jumlah C sebanyak 6. Hanya nanti belakangan atau nggak digambar juga nggak apa-apa. Yang kedua, saya coba dengan rantai 5 kemudian 1C-nya belok. Boleh nggak? Ternyata sama dengan yang di atas, cuman dibelokin. Namanya sama-sama heksana, maka nggak boleh. Nah, yang kedua, saya coba dengan rantai utama sebanyak 5, kemudian ada cabang. Kemudian gambar yang kedua, rantai utamanya tetap 5, tetapi cabangnya yang semula nomor 2, saya pindah ke nomor 3. Otomatis gambar 2 dan nomor 3 itu berbeda kerangka C-nya. Nah, kalau gambar nomor 4 nggak bisa. Alasannya kenapa? Karena ternyata sudut pandang dari kiri tetap nomor 2, artinya dia sama dengan gambar nomor 2. Nah, untuk gambar yang nomor 4, rantai C-nya kan sudah tidak bisa dipindah-pindah untuk 1C cabang. Nah, ini saya buat cabangnya 2, sementara rantai utamanya ada 4. Nah, gambar nomor 5, cabang C-nya saya buat atas bawah dalam 1C. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumus C6H14 itu memiliki isomer sebanyak 5. Isomer kedua yang akan kita pelajari yaitu isomer posisi. Isomer posisi adalah isomer dengan rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah sesuatu yang menjadi ciri khas. Jadi pertama kalian melihat strukturnya, kalian langsung tahu itu senyawa apa. Misalnya, untuk senyawa alkena, ciri khasnya adalah atau gugus fungsinya adalah ikatan C rangkap 2. Jadi kalau ada C rangkap 2 itu gugus fungsinya. Kemudian untuk alkuna, ciri khasnya atau gugus fungsinya adalah ikatan C rangkap 3. Jadi hal yang harus kalian ingat di sini bahwa isomer posisi itu rumus molekulnya sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Misalnya di sini saya sediakan beberapa gambar dari isomer-isomer. Kita mulai dengan gambar yang pertama. Untuk menentukan apakah dua struktur ini disebut sebagai satu isomer, caranya yaitu dengan mengecek jumlah C dan H-nya sama atau tidak. Misalnya pada gambar yang pertama atau struktur yang pertama memiliki jumlah C dan H, C-nya sebanyak 4, hanya 8. Kemudian gambar yang kedua ternyata C-nya juga 4, hanya 8. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dua struktur tersebut merupakan satu isomer. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dua struktur tersebut disebut sebagai isomer posisi? Kalau kita lihat, kedua struktur tersebut memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu sama-sama memiliki ikatan rangkap 2. Kemudian, perbedaannya untuk gambar yang pertama memiliki posisi rangkap nomor 1, sementara struktur yang kedua memiliki posisi rangkap nomor 2.
Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua struktur tersebut memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugusnya yang berbeda. Struktur yang pertama nomor 1, struktur yang kedua nomor 2. Lanjut ke gambar yang kedua. Seperti biasa, untuk menentukan apakah dia satu isomer atau bukan, yaitu dengan cara menghitung jumlah C dan H-nya. Untuk struktur yang pertama jumlah C-nya 6, hanya 12. Untuk struktur yang kedua jumlah C-nya 6, hanya juga 12. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua struktur tersebut merupakan satu isomer. Pertanyaannya, apakah kedua struktur tersebut isomer posisi atau bukan? Kita cek. Untuk struktur yang pertama, kalau kita beri nomor, jadi yang membedakan adalah posisi gugus fungsinya, apakah berada pada posisi yang sama atau tidak. Kalau sama berarti bukan isomer posisi, tapi isomer yang lain. Untuk struktur yang pertama, ternyata rangkapnya berada pada nomor 2. Sementara untuk struktur yang kedua, rangkapnya ternyata juga berada pada nomor 2. Itu artinya karena posisi gugus fungsinya atau rangkapnya berada pada nomor yang sama, maka kesimpulannya C6H12 atau kedua struktur tersebut bukan isomer posisi. Nah, isomer apa? Disebut sebagai isomer kerangka. Isomer posisi hanya terjadi pada senyawa alkena dan alkuna. Sementara senyawa alkana tidak memiliki isomer posisi. Biasanya yang menjadi pertanyaan di dalam soal adalah menentukan berapakah jumlah isomer dari suatu rumus molekul. Saya misalkan di sini ada soal dengan rumus molekul C5H10. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menentukan isomer? Yang pertama, kalian identifikasi rumusnya terlebih dahulu. C5H10 sepertinya memiliki rumus CnH2n. Kalau kita anggap N-nya sebagai angka 5, maka diperoleh C5H10. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumus molekul C5H10 merupakan senyawa alkena. Senyawa alkena merupakan C yang berikatan rangkap 2. Setelah tahu jenis senyawanya, langkah selanjutnya adalah membuat struktur dari rumus molekul C5H10. Yang pertama, saya buat lurus dengan rantai C sebanyak 5, rangkap dengan posisi nomor 1. Kemudian saya buat lagi nih gambar nomor 2 dengan posisi rangkap nomor 2. Kemudian saya buat lagi. Jadi sistemnya coba-coba sampai dihasilkan kerangka dan posisi yang berbeda. Nah, kalau saya taruh di nomor 3, ternyata penomoran akan dari kanan, sehingga sama-sama nomor 2 nih. Maka gambarnya dia sama dengan struktur nomor 2. Maka nggak boleh. Nah, kemudian karena rangkapnya yang pindah-pindah sudah pas, saya kembalikan ke gambar nomor 1 dengan posisi rangkap nomor 1, tapi rantai C-nya atau kerangkanya saya buat bercabang. Saya coba lagi dengan rangkap tetap berada pada nomor 1, tapi cabangnya saya geser yang dekat dengan rangkap. Nah, kira-kira di gambar masih bisa nggak? Nah, saya coba rangkapnya saya geser ke tengah di nomor 2. Kemudian ada satu cabang. Jadi cabang itu tidak mungkin di ujung, tapi di tengah rantai C. Nah, saya buat gambar lagi, kira-kira masih bisa pindah nggak? Misalnya seperti ini. Oh, ternyata gambar 5 dan nomor 6 itu sama. Sama-sama nomor 2 cabangnya. Maka tidak boleh juga. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumus C5H10 memiliki isomer sebanyak 5. Isomer
isomer terakhir yang akan kita pelajari yaitu isomer geometri. Isomer geometri biasanya terjadi pada senyawa alkena. Senyawa alkena adalah C yang berikatan rangkap 2. Nah, karena C berikatan rangkap 2, maka masing-masing C akan memiliki 2 substituen lain. Misalnya, setiap C untuk C sebelah kiri berikatan dengan P dan Q, C yang sebelah kanan mengikat R dan S. P, Q, R, S kita anggap sebagai substituen. Syarat dari isomer geometri yang pertama adalah C yang berikatan rangkap. Syarat yang kedua, P tidak boleh sama dengan Q, R tidak boleh sama dengan S. Maksudnya apa? Coba kita perhatikan C yang berikatan rangkap. Ada 2 C yang berikatan rangkap. Masing-masing C memiliki 2 substituen. Misalnya, C yang sebelah kiri memiliki substituen P dan Q, C yang sebelah kanan memiliki substituen R dan S. C yang sebelah kiri tidak boleh mengikat substituen yang sama, artinya P tidak boleh sama dengan Q. Sementara C yang sebelah kanan tidak boleh mengikat 2 substituen yang sama, artinya R tidak boleh sama dengan S. Sistem penamaan isomer geometri memiliki istilah cis dan trans. Cis artinya substituen lawan berada pada bidang yang sama, sementara trans substituen lawan berada pada bidang yang berlawanan. Nah, di sini ada trik nih, bagaimana cara penamaan cis atau trans dari suatu isomer geometri. Yang pertama, carilah substituen yang berat. Kemudian yang kedua, prinsipnya berat itu pasti berpasangan dengan yang berat. Sedangkan yang ringan pasti berpasangan dengan yang ringan. Kalau berat lawan beratnya berada pada posisi yang sama, maka disebut sebagai cis. Kalau berat lawan beratnya berada pada posisi yang berseberangan, maka disebut sebagai trans. Saya misalkan contoh ini. Nah, dari struktur ini, apakah dia memiliki isomer geometri? Untuk menentukan apakah struktur ini memiliki isomer geometri atau tidak, caranya yaitu dengan melihat C yang berikatan rangkap. Apakah masing-masing C yang berikatan rangkap memiliki substituen yang berbeda? Nah, kalau kita lihat ternyata masing-masing C yang berikatan rangkap memiliki substituen yang sama, sehingga dianggap tidak memiliki isomer geometri. Saya coba buatkan struktur yang kedua. Untuk menentukan apakah struktur tersebut memiliki isomer geometri, yaitu dengan cara mengecek C yang berikatan rangkap. Apakah memiliki substituen yang sama atau tidak. Ternyata C yang berikat rangkap memiliki substituen yang berbeda setiap masing-masing C, sehingga struktur tersebut disebut sebagai isomer geometri. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah penamaannya cis atau trans. Untuk menentukan apakah struktur tersebut cis atau trans, yaitu dengan cara mengikuti 2 langkah yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, pilihlah substituen yang berat pada C yang berikatan rangkap. CH3 dengan H yang berat adalah CH3, sementara H-nya yang ringan. Nah, kalian harus ingat kata kunci dari cis dan trans. Cis adalah substituen lawan berada pada bidang yang sama. Trans adalah substituen lawan berada pada bidang yang berlawanan.
Nah, karena berat lawan beratnya berada pada bidang yang sama, maka senyawa tersebut dinamai sebagai cis. Cara menamainya bagaimana? Cara mudahnya kalian buat strukturnya menjadi lurus dengan posisi rangkap yang sesuai dengan struktur sebelumnya. Nah, kalau sudah dibuat lurus kayak gini, kalian pasti mudah dalam menamainya. Kalian beri nomor yang paling dekat dengan rangkap, maka dari sini kita bisa beri nama 2-butena. Jangan lupa strukturnya adalah cis 2-butena.